Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Niputu Mahesa Arsita Putri. Saya merupakan mahasiswi magister di kampus LSPR Sudirman Park Jakarta. Dan saat ini saya mengambil konsentrasi AI for Sustainability Communication Business dengan NIM 253750105. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian mini tesis saya yang sudah saya rancang sebelumnya, yang dimana untuk memperoleh gelar magister di kampus LSPR Jakarta dengan judul Implementasi Branding Berkelanjutan Melalui Artificial Intelligence dan Algoritma Personalisasi pada Arsita Group. Arsita Group merupakan perusahaan multibisnis yang bergerak di bidang makanan, minuman, maupun produk herbal yang berdiri di Bali sejak tahun 2015. Yang mengusung visi di mana perusahaan lokal berdaya saing global berbasis keberlanjutan. Tentunya menjalin kemitraan dengan petani lokal, kurang lebihnya sekitar di 200 di Kabupaten Gianyar, Tabanan, dan Karangasem. Adapun yang melatar belakangi saya di dalam pembuatan mini tesis ini, yakni di mana pada era globalisasi, peran sektor swasta semakin penting, di mana khususnya di negara-negara berkembang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM telah menjadi elemen kunci di dalam mendukung perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga di sini penilaian perusahaan mencakup aspek keuangan dan komitmen ESG. Selanjutnya, AI mendukung personalisasi merek namun berisiko bias, filter bubble, dan greenwashing. Dan juga Arsita Group sangat berpotensi di dalam branding berkelanjutan berbasis bahan lokal dan kemitraan petani. Dan yang terakhir di sini terdapat kesenjangan antara pesan dan praktik keberlanjutan. Adapun rumusan masalah yang kita teliti di dalam penelitian ini, yakni di mana bagaimana peran artificial di dalam mendukung branding berkelanjutan pada Arsita Group. Untuk poin yang kedua, bagaimana tantangan etis dan praktis di dalam penggunaan artificial intelligence, persepsi, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap branding berkelanjutan Arsita Group. Tentunya saya sebagai peneliti memiliki tujuan di mana untuk menganalisis implementasi branding berkelanjutan pada Arsita Group melalui artificial intelligence dan algoritma personalisasi, serta mengidentifikasi tantangan etis dan praktis yang muncul, termasuk dampaknya terhadap persepsi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap klaim keberlanjutan perusahaan. Tentunya penelitian ini memiliki manfaat, yakni manfaat teoritisnya. Untuk yang pertama, tentang memperkaya kajian komunikasi strategis, pemasaran digital, dan keberlanjutan melalui integrasi ESG di dalam penggunaan AI untuk branding berkelanjutan. Untuk manfaat yang kedua, yakni mengembangkan kerangka analisis baru terkait etika komunikasi digital yang berbasis AI. Adapun di sini manfaat praktisnya, yakni poin yang pertama untuk acuan komunikasi digital yang transparan dan berkelanjutan. Yang kedua, membantu mengurangi risiko greenwashing digital. Yang ketiga, memperkuat kredibilitas pesan merek terkait keberlanjutan. Dan manfaat yang terakhir di sini ada meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap klaim keberlanjutan digital. Adapun kerangka teoritis yang saya gunakan di dalam penelitian ini, yakni di mana yang pertama tentang environmental, social, and governance. Di sini ESG menilai keberhasilan perusahaan dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, tidak hanya finansial, yang dikemukakan oleh Fares Rizal dan Asifah pada tahun 2024. Untuk teori yang kedua, kita menggunakan stakeholder theory. Di sini menekankan pentingnya memperhatikan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, yang dikemukakan oleh Freeman pada tahun 2020. Untuk teori yang ketiga, kita menggunakan teori Artificial Intelligence Ethic yang menekankan penggunaan AI yang transparan, adil, dan accountable.
Di sini yang dikemukakan oleh Luciano Floridi et al. Pada tahun 2021. Prinsip ini penting untuk mencegah bias dan greenwashing, serta menjaga kepercayaan dan kredibilitas merek. Untuk teori yang terakhir di dalam penelitian ini, saya menggunakan branding teori yang dimana dibangun melalui komunikasi yang konsisten dan autentik untuk membentuk identitas, kepercayaan, dan nilai merek yang dikemukakan oleh Dwi Vedi et al. Pada tahun 2021. Berdasarkan kajian teori dan rumusan masalah, kerangka konseptual penelitian ini yakni menggambarkan keterkaitan antara penerapan artificial intelligence dan prinsip environmental, social, and governance atau yang sering kita sebut dengan ESG, di sini membentuk strategi branding berkelanjutan pada Arsita Group melalui komunikasi digital. Integrasi antara AI dan ESG mendorong terciptanya komunikasi digital yang tidak hanya relevan dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Di sini juga mampu membangun adanya brand identity, meningkatkan brand trust, serta memperkuat brand equity secara berkelanjutan. Di sini tentunya hasil yang diharapkan dari penerapan strategi ini ialah terbentuknya persepsi positif dan meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap klaim keberlanjutan dari Arsita Group. Dan pastinya di sini penerapan AI dan ESG secara konseptual berperan di dalam membentuk strategi komunikasi digital yang mendukung branding berkelanjutan dari perusahaan Arsita Group. Di dalam penelitian mini tesis saya ini menggunakan metode di mana berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, yakni yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi bersama antara peneliti dan partisipan. Di sini metode penelitian yang saya gunakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Tentunya pendekatan ini saya gunakan dengan tujuan untuk menggali secara lebih mendalam tentang adanya proses, konteks, serta dinamika penerapan AI di dalam strategi branding berkelanjutan Arsita Group di ruang digital. Adapun metode pengumpulan datanya yang saya pakai melalui wawancara dengan teknik purpose sampling. Untuk yang kedua, observasi, dan yang ketiga tentang studi dokumen. Tentunya data yang kita dapat tadi, kita analisis kembali melalui analisis tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kita validasi data tersebut melalui yang pertama, kredibilitas, yang kedua, transferabilitas, yang ketiga, dependabilitas, dan yang terakhir, konfirmabilitas. Mohon izin, Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati, adapun analisis penelitian yang saya dapatkan, yakni di mana poin yang pertama tentang kualitas, konsistensi, dan makna komunikasi digital di dalam pembentukan brand identity. Untuk poin yang kedua, artificial intelligence sebagai enabler, di sini efisiensi, personalisasi, dan batasan kreativitas. Poin yang ketiga, ada ketegangan antara narasi keberlanjutan dan representasi empiris. Dan yang keempat, ada human touch, etika dan autentisitas sebagai penentu adanya brand trust. Adapun pembahasan yang saya bahas di dalam penelitian ini, di mana tentang poin pemanfaatan AI di dalam komunikasi digital dan personalisasi pesan. Untuk poin yang kedua tentang konsistensi narasi keberlanjutan dan kredibilitas brand. Poin yang ketiga ada etika dan peran AI di dalam proses kreatif. Poin yang keempat tentang keterlibatan konsumen dan kepercayaan merek. Poin yang kelima yaitu tentang integrasi teknologi, nilai lokal, dan kebijakan UMKM. Untuk selanjutnya, data yang diperoleh tadi kita analisis kembali melalui analisis tematik. Di sini, analisis tematik merupakan metode yang mendefinisikan tema mengenai makna sesuatu yang berkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama, kita mendapatkan tentang efisiensi dan inovasi digital melalui pemanfaatan AI. Untuk yang kedua, penguatan keaslian merek melalui nilai budaya lokal. Poin ketiga tentang konsistensi narasi keberlanjutan dan praktik nyatanya. Dan yang terakhir, analisis ini mendapatkan tentang peran manusia di dalam menjaga kualitas komunikasi digitalnya. Mohon izin, Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati,
tiba akhirnya kita membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang saya dapatkan ini, di mana AI membantu komunikasi brand jadi lebih cepat dan relevan, tetapi tetap bergantung pada peran manusia untuk menjaga keaslian dan nilai. Tantangan seperti ketidaksesuaian antara pesan dan praktik dapat mempengaruhi kepercayaan, sehingga kunci utamanya adalah konsistensi dan kejujuran di dalam berkomunikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang saya utarakan tadi, tentunya saya selaku peneliti akan memberikan saran yang dapat dijadikan acuan untuk perusahaan, akademisi maupun peneliti selanjutnya. Yang dimana saran saya yaitu, bagi Arsita Group menyeimbangkan penggunaan AI dengan konten storytelling yang menampilkan proses produksi, petani lokal, dan dampak sosial. Poin yang kedua tentang bagi UMKM mengadopsi AI secara bertahap dengan tetap menjaga identitas, budaya, dan nilai keberlanjutan. Poin yang ketiga tentang bagi pemerintah dan organisasi pendukung UMKM meningkatkan literasi digital dan AI yang mencangkup aspek teknis dan etikanya. Tentunya di dalam pembuatan penelitian mini tesis saya ini, saya menggunakan beberapa daftar referensi yang bisa dilihat di sini. Daftar referensi ini saya ambil dari beberapa e-book dan jurnal nasional maupun internasional. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, saya Arsita Putri mengucapkan terima kasih dan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.